Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi hipotesis uji T dan hipotesis uji Z. Kenalkan, saya Raihan Haryo Syafiqi dan NIM saya 23010140244. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ignatia Novi Wulandari dengan nomor NIM 230010121140256. Perkenalkan, nama saya Dimas Kabul Fahmi dengan NIM 23010121141240280. Perkenalkan, saya Salsabila Maulina Romawati, NIM 230011211400262. Perkenalkan, nama saya Andika Arisena dari kelas peternakan D dengan NIM 230111211140291. Nama saya Ilham Rizky Nugroho, NIM saya 2301211240245. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang uji Z. Menurut Rolang yang diutarakan pada tahun 2014, hipotesis yaitu suatu pernyataan yang bahwa dugaan terhadap sesuatu adalah benar, dan uji hipotesis merupakan suatu proses dilakukan pada saat mengambil keputusan dari dua hipotesis yang berlawanan. Uji Z adalah rata-rata suatu populasi, adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian, yaitu sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana, varian populasi sigma-sigma diketahui, dan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran. Banyaknya sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Uji T independen. Uji T sampel independen adalah uji praktek untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi independen contohnya yaitu perbandingan anak laki-laki dan perempuan, perbandingan data suatu kelompok, perbandingan perusahaan, asumsi uji T sampel independen. Di uji T independen memiliki beberapa syarat, yaitu ada skala data interval rasio, perkelompokan data saling bebas atau tidak berpasangan, data berkelompok berdistribusi normal, data per kelompok tidak terdapat outlier, varian antar kelompok sama atau homogen. Uji T dependen. Uji T dependen atau uji T2 sampel dependen. Uji ini untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependen atau sampel yang berpasangan dan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah sebuah perlakuan diberikan. Menurut Miftahul Ulum dan Hasyim, dependent sample test atau biasa disebut juga paired sample test merupakan jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Syarat jenis uji ini adalah yang pertama, data berdistribusi normal, dan yang kedua kelompok data adalah dependent atau saling berhubungan dan berpasangan. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik. Dan yang keempat, kedua kelompok data memiliki varian yang sama. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh soal uji Z pada dua pihak. Soal yang pertama, selama ini Pak Rudi mengajar siswanya dengan metode ceramah.
Pak Rudi mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode baru, yaitu dengan metode diskusi. Pak Rudi mempunyai hipotesis bahwa metode baru tersebut lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Untuk menguji hipotesis tersebut, Pak Rudi melakukan penelitian dengan mengambil kelas IA sebagai kelas eksperimen atau yang dikenai metode baru, sedangkan kelas IB atau 1B sebagai kelas kontrol yang dikenal metode lama. Setelah 1 semester, kepada kedua kelompok tersebut diberikan tes yang sama. Hasil tes tampak pada tabel berikut dengan mengambil A sama dengan 1%. Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, sekarang kita lihat pada tabelnya. Kelas 1A metodenya lama, N-nya itu 40, ratanya 74, defisiensi bukunya 8. Sedangkan 1B metodenya baru, N-nya 50, ratanya 78, divisi bukunya 7. Sekarang kita ke pembahasan. Yang pertama itu U1-nya itu yaitu rata kelas eksperimen atau metode baru. U2-nya itu rata kelas kontrol atau metode lama. Terus sekarang kita menentukan hipotesis yaitu H0 dibagi U1 lebih kecil dari sama dengan U2. H1 dibagi U1 lebih besar dari U2. A sama dengan 1%, yang kalau didesimalkan menjadi 0,01. Jadi hipotesisnya itu adalah 0,01. Sekarang menentukan statistik uji. Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 min D0 per akar alfa 2 per 1 per N1 plus alfa 2 per 1 per N2. Z hitung sama dengan 78 min 74 dalam kurung dikali min 0 per akar 7 per 50 plus 8 per 40. Jadi 78 dikurang 4 dikali dikurang 0 yaitu 4 per, jika dijumlahkan jadi akar 0,980 plus 1600 sama dengan 4 per, tinggal dijumlahkan lagi jadi 1,606 sama dengan 2,491. Putusan uji sama dengan H0 ditolak. Kesimpulannya adalah metode baru itu lebih baik daripada metode lama. Contoh soal uji Z satu pihak. Pupuk urea mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk butiran dan bentuk tablet. Bentuk butiran lebih dulu ada, sedangkan bentuk tablet adalah bentuk baru. Diketahui bahwa hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea butiran rata-rata sama dengan 4,0 T per hektar. Seorang peneliti yakin bahwa urea tablet lebih baik daripada urea butiran. Kemudian ia melakukan penelitian dengan ulangan N sama dengan 30. Berikut data hasil gabah padi dalam T per hektar. Langsung ke hipotesisnya. H0 harus sama dengan rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet sama dengan padi yang dipupuk dengan urea butiran. HA harus lebih dari rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet lebih tinggi daripada padi yang dipupuk dengan urea butiran. Analisisnya diketahui YT sama dengan 4,0 T per H, YB-nya sama dengan 4,9 T per H, S-nya sama dengan 0,78, digunakan sebagai estimasi sigma. Z hitungnya sama dengan YT dikurang YB dibagi sigma per akar N sama dengan 4,0 dikurang 4,9 dibagi 0,78 per akar 30 sama dengan min 6,4286. Z tabelnya sama dengan Z alpha sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. Kriteria pengambilan kesimpulannya, jika Z hitung kurang dari Z tabel maka terima H0. Jika Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel maka tolak H0 alias terima HA. Kesimpulannya, karena harga Z hitung sama dengan 6,4286 lebih dari harga Z tabel sama dengan 1,645, maka tolak H0 alias terima HA. Jadi, rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet nyata lebih tinggi daripada padi yang dipupuk dengan urea butiran. Contoh soal nomor 3. Data sampel terdiri atas 15 ekor kerbau sungai yang diberi tepung batang singkong sebanyak 3 kilo setiap harinya. Kerbau tersebut dihitung PBBH sebelum pemberian tepung batang singkong selama 60 hari dan 60 hari kemudian.
Baru kerbau tersebut diberi tepung batang singkong lalu dihitung PBBH-nya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian tepung batang singkong tersebut efektif untuk menaikkan PBBH kerbau dengan alfa sama dengan 5%. Adapun data hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Berikut adalah data hasil pengukuran. Seperti pada tabel di samping, didapatkan D1 rata-rata sama dengan 26,3. N sama dengan 15. SDD seperti yang tertera pada gambar di samping. Lalu didapatkan 8,7. Kemudian buat hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis A alternatif atau HA. H0 sama dengan μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0. Tidak adanya pengaruh penambahan tepung batang singkong terhadap PBBH kerbau sapi. HA sama dengan μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0. Ada pengaruh penambahan tepung batang singkong terhadap PBBH kerbau sungai. T-tabel sama dengan 1,77 karena T hitung 0,78 kurang dari sama dengan T-tabel 1,86, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh penambahan tepung batang singkong terhadap PBBH kerbau sungai. Kesimpulan, dari hasil pengamatan praktikum statistika laboratorium 7, kita dapat mengetahui pengertian dan cara perhitungan dari pengujian hipotesis uji T dan pengujian hipotesis uji Z, dan juga mengetahui berbagai macam bentuk soal tersebut. Ada pula contoh-contoh soal yang bisa kita kerjakan sebagai pelatihan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.